Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia, NIM 1181105 dari kelas A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah skripsi untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Adapun skripsi yang akan saya review kali ini berjudul Etika Komunikasi Guru PAI dengan Siswa di SMPN 1 Baitussalam Aceh Besar, dan nama penelitinya yaitu Nur Afifah dan asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Darussalam, Banda Aceh. Langsung saja pada bab pertama yaitu pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Adapun permasalahan yang terjadi di tempat penelitian yaitu kurangnya etika komunikasi guru PAI dengan siswa SMPN 1 Baitussalam Aceh Besar disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan sehingga berpengaruh negatif terhadap tingkah laku siswa. Kemudian alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian tersebut yaitu peneliti mendengar seorang guru menggunakan beberapa bahasa yang kurang pantas saat berkomunikasi dengan peserta didiknya. Tidak hanya saat berkomunikasi dengan peserta didiknya, bahkan saat berkomunikasi dengan sesama guru pun menggunakan bahasa maupun ucapan yang kotor dan juga kasar. Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini pada pertanyaan penelitian terdapat dua. Yang pertama, bagaimana etika komunikasi guru PAI dengan siswa di SMPN 1 Baitussalam Aceh Besar. Yang kedua, bagaimana etika komunikasi guru PAI dengan sesama guru di SMPN 1 Baitussalam. Kemudian tujuan penelitiannya juga terdapat dua. Yang pertama, untuk mengetahui etika komunikasi guru PAI dengan siswa di SMPN 1 Baitussalam Aceh Besar. Yang kedua, untuk mengetahui etika komunikasi guru PAI dengan sesama guru di SMPN 1 Baitussalam Aceh Besar. Nah, untuk pertanyaan pada penelitian ini menurut saya sudah baik, karena pertanyaannya memfokuskan pada etika komunikasi guru PAI, baik dengan siswa maupun dengan sesama guru. Dan dengan pertanyaan penelitiannya seperti ini, maka dalam pembahasan masalahnya akan terfokus dan pembahasannya akan lebih mendalam. Kemudian, pada tujuan penelitiannya menurut saya juga sudah benar. Karena jika pertanyaan penelitiannya ada dua, maka tujuan penelitiannya juga ada dua. Karena pada prinsipnya tujuan penelitian adalah untuk menjawab dari pertanyaan penelitian. Poin berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi lembaga sekolah. Nah, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil langkah, baik itu sikap maupun tindakan untuk meningkatkan perilaku dan tingkah laku yang baik peserta didik melalui etika komunikasi yang baik. Yang kedua, bagi pendidik. Dengan etika komunikasi guru yang baik, guru dapat meningkatkan perilaku dan tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik dengan menjadikan dirinya suri tauladan yang baik untuk peserta didik, salah satunya dengan etika komunikasi yang baik. Yang ketiga, bagi siswa. Siswa lebih berperilaku sopan dan baik dengan melihat etika komunikasi gurunya. Yang keempat, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengalaman dalam meningkatkan perilaku dan tingkah laku peserta didik melalui etika komunikasi yang baik. Nah, untuk manfaat penelitian ini, menurut saya sudah baik dan terlihat bagaimana upaya peneliti untuk menjelaskan manfaat penelitian yang dilakukan bagi pihak-pihak yang terkait. Dan secara eksplisit disampaikan bahwa lembaga sekolah, pendidik, siswa, dan peneliti akan diuntungkan dengan bertambahnya bahan bacaan untuk meningkatkan etika komunikasi yang baik pada manfaat penelitian ini. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka.
Poin pertama, landasan teori atau kajian pustaka. Di sini terdapat 6 teori yang dikaji. Yang pertama, etika dengan subteori pengertian etika. Yang kedua, moral dengan subteori pengertian moral. Yang ketiga, akhlak dengan subteori pengertian akhlak. Yang keempat, komunikasi dengan subteori pengertian komunikasi. Yang kelima, etika guru dengan subteori etika guru terhadap peserta didik dan sesama manusia. Yang keenam, cara berkomunikasi dengan subteori cara berkomunikasi yang baik menurut Islam. Pada teori yang dikaji dalam skripsi ini, seharusnya peneliti memperbanyak subteori yang dibahas, dan tidak hanya sebatas pada pengertian-pengertian saja, karena dengan banyaknya subteori yang merupakan kumpulan konsep atau konstruk, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang suatu fenomena atau gejala dengan merinci pada hubungan-hubungan antar variabel akan bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau gejala tersebut. Poin berikutnya, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Pada kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan etika komunikasi, berikut ini beberapa penelusuran yang peneliti temukan. Yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Yan Hendra pada tahun 2017. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul skripsi, Pengaruh Komunikasi Keluarga, Guru Pendidikan Agama Islam dan Teman Sebaya terhadap Etika Komunikasi Islam, siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota Medan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang etika komunikasi, sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang dilakukan oleh Yan Hendra lebih mengarah ke pengaruh komunikasi keluarga, guru PAI, dan teman sebaya. Sedangkan penelitian yang terdapat pada skripsi ini lebih mengarah kepada etika komunikasi guru PAI dan tidak membahas secara keseluruhan mengenai pengaruhnya. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ali Makki pada tahun 2018. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul skripsi, Etika Berbicara dalam Al-Quran dan Kontekstualisasinya terhadap Problem Komunikasi Interpersonal. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang etika komunikasi, tetapi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ali Makki lebih ke komunikasi interpersonalnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini lebih ke etika komunikasi yang bersifat umum dan tertuju hanya kepada guru PAI serta siswa. Yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dwi Rosanti pada tahun 2019. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skripsi Etika Komunikasi Mahasiswa Aktivis Kampus di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rosanti adalah penelitian yang membahas tentang etika komunikasi, yang objeknya adalah mahasiswa. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pada skripsi ini adalah penelitian yang membahas tentang etika komunikasi guru PAI dengan siswa, dan objeknya itu adalah guru PAI dan siswa. Jadi, dari hasil analisis kajian terdahulu yang peneliti kaji, terdapat perbedaan dan persamaan yang signifikan, baik itu objek penelitiannya maupun metode yang digunakan. Dalam hal ini, peneliti sendiri mencoba untuk mengkontekstualkan subjek dan objek penelitian yang ada. Dan dari penelitian relevan tersebut, jelas bahwa pokok masalah yang dibahas belum pernah diteliti oleh penulis sebelumnya, atau kajiannya berbeda dengan fokus kajian yang dilakukan pada skripsi ini. Dengan demikian, tampak pula originalitas dan signifikan pada penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Poin pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian di sini ialah kualitatif, dan jenis penelitiannya, peneliti menulis dengan metode penelitian deskriptif. Di sini saya ingin mengkritik pada bagian jenis penelitian, yang mana peneliti menyebutkan dengan metode penelitian deskriptif.
Seharusnya peneliti menulis dengan jelas jenis penelitiannya, yaitu fenomenologi, karena skripsi ini sendiri untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitiannya yaitu SMPN 1 Baitus Salam Aceh Besar, dan waktu penelitiannya 24 Juni 2020 sampai dengan 25 Juni 2020. Kemudian sumber data penelitian. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 2 guru PAI, dan 21 siswa-siswi SMPN 1 Baitus Salam Aceh Besar. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada skripsi ini terdapat 2 teknik pengumpulan data, yang pertama teknik wawancara, yang kedua teknik angket. Kemudian instrumen pengumpulan datanya yaitu yang pertama pedoman wawancara, yang kedua lembar angket. Selanjutnya, pada pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana etika komunikasi guru PAI dengan siswa di SMPN 1 Baitus Salam Aceh Besar? Ini dijawab dengan teknik pengumpulan datanya yaitu teknik wawancara dan teknik angket. Dan instrumennya yaitu pedoman wawancara dan lembar angket. Kemudian, untuk pertanyaan bagaimana etika komunikasi guru PAI dengan sesama guru di SMPN 1 Baitus Salam Aceh Besar, ini dijawab dengan teknik angket dan yang instrumennya adalah lembar angket. Baik, di sini saya ingin mengkritik sedikit bahwa dalam penggunaan teknik angket pada skripsi ini tidak cocok dalam penelitian kualitatif. Karena angket pada dasarnya memakai skala sehingga data yang dihasilkan bersifat kuantitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, untuk pertanyaan yang diawali dengan kata tanya bagaimana, sebaiknya menggunakan teknik wawancara. Dan juga, teknik wawancara merupakan cara yang sangat tepat untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang bersifat kualitatif. Kemudian, poin selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, untuk teknik pemeriksaan keabsahan data di skripsi ini tidak ada atau tidak tercantumkan. Poin berikutnya teknik analisis data. Adapun analisis data yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara, peneliti menggunakan 3 tahapan yang dikerjakan yaitu reedukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, reedukasi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban dari responden, seperti hasil angket dan hasil wawancara. Tujuannya yaitu untuk penghalusan data. Proses penghalusan data seperti perbaikan kalimat dan kata, membuang keterangan berulang dan memberikan keterangan tambahan. Yang kedua, penyajian data. Dalam penyajian data, peneliti memberikan makna terhadap data yang disajikan tersebut. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam pemberian makna data yang berupa jawaban yang diperoleh tersebut adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Setelah semua data dianalisis, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban responden. Analisis data di lapangan juga dibandingkan dengan landasan teoritis yang ditemukan oleh para ahli. Nah, pada teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini menurut saya sudah benar dengan 3 tahapan tersebut. Karena dalam meredukasi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Dan dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dan dengan adanya penarikan kesimpulan, maka akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Nah, demikianlah review skripsi yang saya lakukan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.